Kelihatan nggak di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Para habaib, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, aparat polisian, aparat sipil maupun militer, para ketua RT dan ketua RW, hadirin hadirat, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selepas acara ini kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh para penceramah. Amin ya rabbal alamin. Di sini banyak tuan-tuan guru, guru tetap Masjid Al-Muttaqin, Kiai Haji Subhan Fauzi tadi yang memberikan ceramah singkat padat, Kiai Haji Syatiri Thayyib, namanya Thayyib, udah Thayyib aja udah. Ada juga Ustadz Amiruddin Daud Yusuf, ada juga Ustadz Farhan bin Kiai Haji Abdul Jamil, dan banyak para tuan-tuan guru yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan nama beliau-beliau. Di pojok ada ibu-ibu. Sehat bu? Kuat juga dia nggak melonjor. Apa karena duduk di depan kali ya? Muqaddimah saya kasih penglaris, mau nggak dikasih amalan? Mau? Kalau ibu-ibu mau banyak, fotokopi udah numpuk, kerapian narok, giliran mau diamalin mana dia gua taruh. Bener begitu? Tapi kali ini jangan. Ada selawat ini karena momentumnya Maulid. Di depan saya kasih duluan dari Habib Ali bin Husin Al-Attas, selawat peranti serangan orang-orang jahat. Mau nggak? Nah, saya cerita dulu. Allah yarham, kami punya orang tua, ayahanda Kiai Haji Umar Ismail. Di rumah buka majelis taklim. Anak-anak remaja kayak gini. Ada juga yang bikin saingan, tapi bukan taklim. Depan rumah jalanan ditutup, bukan karena maulid, bikin layar tancap. Jadi yang pada mau ngaji terhalang. Banyakan mana yang hadir layar tancap sama yang ngaji? Banyakan yang ngaji di sini. Nah, almarhum bilang, deh jangan diladenin, ngaji jalan terus. Yuk rame-rame baca selawat dari Habib Ali nih. Bacain.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wasrif anna syarral mudhiyyin wa tasarraf fihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Rame-rame tuh anak pengajian baca rame-rame. Apa yang terjadi? Biasanya layar tancap kelar jam berapa? Jam 2 masih ada. Nyuruh bubar ini susah nggak? Sampai lagi zaman saat itu. Kekuatan dia sama anak pengajian. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita masih punya kekuatan Allah. Baca tuh selawat rame-rame. Allah turunin bala tentaranya. Gerimis. Gluduk. Bener namanya misbah. Gerimis. Lihat. Tentara Allah mah banyak. Cuma diguyur sama air aja. Udah nggak nyampe jam 10 bubar, udah bubar. Kalau hujan yang turun ngebubarin mereka, nggak ada dibilang hujan terpapar radikal. Kagak ada. Hujan. Mari kita bahas tuh selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wasrif anna. Ya Allah, palingkan dari kami syarral mudhiyin, kejahatan orang-orang yang selalu menyakiti dan mengganggu. Rasulullah dihina ya Allah. Palingkan dari kami kejahatan orang-orang yang menyakiti. Wa tasarraf fihim, bertindaklah terhadap mereka. Bima syi'ta, terserah yang kau kehendaki. Wa kaifa syi'ta, bagaimana caranya terserah engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yuk kita baca yuk. Biasanya yang sakit gigi nggak betah nih kalau kita baca nih. Ya, dia ngebet nggak? Ngebet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wasrif anna syarral mudhiyyin wa tasarraf fihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wasrif anna syarral mudhiyyin wa tasarraf fihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wasrif anna syarral mudhiyyin wa tasarraf fihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan bisa diamalin ya. Nah, ya macam-macam tantangan di mana aja, di kantor kadang-kadang ditekan ngejar target, betul nggak? Datang orang pusing Ustadz begini, udah lu bacain aja tuh selawat. Besokannya atasannya kikuk aja bawaannya, nggak berani melototin.
kikuk kan. Kenapa? Ini dahsyat ini salawat dari seorang wali min auliyaillah. Kenapa? Menyerahkan total pada Allah. Ya Allah, Engkau aja deh yang maha kuasa. Kami nggak punya kemampuan apa-apa ya Allah. Nabimu, kekasihmu dihina, dilecehkan, diplesetin. Kami sudah bertindak ya Allah. Kami manusia taat hukum. Kami lapor agar ditindak orang yang menghina Nabi. Betul nggak? Orang menghina presiden ditangkap nggak? Menghina wapres ditangkap nggak? Menghina Nabi ditangkap nggak? Ditangkap nggak? Adil nggak? Allahu Akbar walillahil hamd. Di zaman Nabi, lihat di kitab Hasyiah As-Sawi, ada seorang Yahudi bersengketa dengan seorang munafik. Dikatakan munafik di situ ngaku muslim tapi munafik. Diribut nih tentang suatu hal. Ahlan wa sahlan kayak Muhammad Siddiq. Fadal, fadal. Tuan guru kita datang. Naam. Fadal. Beliau sahabat saya, kiai yang sastrawan. Kalau pengen tahu ahli syair sama beliau, syairnya dalam bahasa Arab. Kalau saya kagak bisa. Masya Allah, kiai sehat. Nggak bahasa. Ngerti nggak lo? Gua aja kagak ngerti. Nah, tadi lagi bicara apa? Di zaman Nabi. Ini orang ribut. Saat itu di Madinah ada seorang tokoh Yahudi yang suka memutuskan perkara. Nih dua orang ini ribut, bersepakat, yuk kita cari penengah. Bagaimana mengatasi persoalan yang kita perselisihkan. Si orang Yahudi justru tidak tertarik kepada tokohnya. Dia lebih menyarankan, yuk kita datang ke Nabi kamu Muhammad. Karena dia tahu tokohnya itu akan memenangkan perkara siapa yang gedean ngasih menyannya. Paham nggak? Anehnya yang ngaku muslim tadi si munafik justru bilang, jangan, kesono aja. Dia tunjuk tokoh Yahudi tadi. Tapi si Yahudi bilang, enggak mau. Gue udah tahu tokoh gue kerjaannya terima suap, dia kagak adil, mendingan Nabi lo. Akhirnya berangkat menghadap Nabi, diputuskan persoalan yang mereka perselisihkan dengan adil. Si Yahudi puas, tapi si munafik kagak puas. Dia menuduh keputusan Nabi tidak adil. Pulang berdua. Di tengah jalan ketemu Umar bin Khattab depan rumahnya. Umar nanya, dari mana? Oh, tadi kami habis menghadap Nabi, memutuskan persoalan yang kami putuskan. Ditanya sama Nabi, gimana? Yahudi bilang, oh Nabi kamu adil, hebat, kami puas. Si munafik ditanya, gimana? Wah payah tuh Nabi, berat sebelah tuh. Menurut engkau gimana hai Umar? Umar masuk ke dalam rumah, nggak jawab. Begitu muncul togolok udah telanjang. Mana yang nanya tadi? Si munafik bilang, iya saya. Nabi nggak adil mutusin perkara. Menurut engkau gimana? Kata Umar, menurut saya, pak, mental tuh gelinding tuh pala.
Si Yahudi yang lihat kencing-kencing gemetar. Umar nggak banyak kalam. Ada orang menghina Nabi, dikatakan Nabi tidak adil. Jibril turun memuji tindakan tegas Umar bin Khattab. Hadza huwal Faruq. Nih orang Faruq, orang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Semenjak itu Umar digelari Al Faruq. Begitu latar belakangnya. Turun ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, belumlah mereka disebut beriman hingga mereka bertahkim kepada engkau ya Muhammad pada apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapati di hatinya rasa keberatan dan mereka pasrah total, sepasrah-pasrahnya. Diri jangan fitnah. Wah, yang ceramah ngarahin supaya menggol tuh. Saya nggak bilang begitu. Saya lagi cerita di zaman Umar. Masalahnya tuh orang yang sama mengatakan Nabi rembes, dia menghina Umar juga. Kalau Umar hidup diapain kira-kira? Kurang ajar mulutnya. Ustadz udahlah, dia udah minta maaf. Taruh deh, dia minta maaf jurusan rembes. Masih banyak yang lain dia tidak minta maaf. Hadis lagi berbicara, Umar jangan kata digoda sama setan. Setan ngelihat bayangannya aja kabur. Itu kan konteksnya begitu tegasnya Umar dalam menegakkan hukum. Setan mikir dua kali, nggak mampu nembus menggoda Umar. Ngelihat bayangannya lari terbirit-birit. Itu orang dia plesetin. Bayangin, setan aja ngelihat bayangan Umar kabur. Setan yang serem kabur, gimana seremnya Umar? Kurang ajar lah. Umar dikata lebih serem daripada setan. Biasanya yang benci Umar, benci Aisyah, siapa itu? Syiah. La haula wala quwata illa billah. Kita diajarin hormat, cinta sama sahabat-sahabat Nabi, cinta sama zuriyah keturunan Nabi, cinta sama Nabi. Kalau nabinya saja sudah dihina seperti itu, bagaimana generasi mendatang memandang Nabi? Udah nggak ada lagi rasa ta'zim. Jangan heran kalau orang datang ke Madinah, ke makam Rasulullah, kalau yang berasa dia pernah ngaji Minhajus Salam tuh, kitab Arab Melayu, nggak usah tinggi-tinggi. Minhajus Salam, adab ziarah ke makam Nabi. Masuk dari Babus Salam, baca selawat, baca doa, masuk masjid dengan nunduk ta'zim. Sampai di Raudhah, kalau bisa dia sholat sunat tahiyatul masjid di Raudhah, kalau enggak dia sholat di tempat lain. Lalu dia datang ke makam Nabi dengan ta'zim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi tahu ini orang Bukit Duri nih, Jamaah Al-Muttaqin, sopan amat. Tahu ini di akhir zaman, depan makam Nabi. Dia video call sama bininya. Maknya anak-anak, gue depan makam Nabi. Tuh lo lihat kan, tuh. Ya Allah, depan makam Nabi nggak ada sopannya. Emang Nabi kagak liatin? Ya tingkah laku orang Bukit Duri nih, kan kagak enak. Emang dia kagak ngaji apa di Sagofah? Jangan sampai begitu. Seorang kepala negara, kalau nggak salah Al-Ma'mun di zaman Imam Malik, dia masuk ke Masjid Nabawi. Di depan Masjid Nabi, di depan makam Nabi, dia tertawa terbahak-bahak. Wah,
kepala negara ngakak. Wah. Imam Malik, seorang imam mazhab, nggak membiarkan tindakan seperti itu. Nggak ada rasa sungkan. Ini ulama, itu Umar. Kalau memang dia bersalah, dia tegur. Wallahi ya Amirul Mukminin, inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan. Menghormati Nabi yang sudah wafat sama wajibnya dengan menghormati Nabi semasa hidup. Anda tidak dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang yang beriman, jangan kau keraskan suaramu melebihi suara Nabi. Di sini ada makam Rasulullah. Anda tertawa terbahak-bahak. Umar digituin sama Imam Maliki, nangis sesenggukan. Maafin Tuan Guru, maafin. Jangan minta maaf sama saya. Allah yang ajarkan kamu beradab kepada Rasulullah. Jangan dianggap Rasulullah sudah wafat kau tidak perlu hargai. Itu kan pelajaran. Kata-katanya itu dalam sejarah diabadikan. Inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan. Menghormati Nabi yang sudah wafat sama wajibnya dengan menghormati Nabi semasa hidup. Makanya jangan heran kalau tengah-tengah baca maulid ada nggak mahalul qiyam. Apa arti mahalul qiyam? Tempat diri. Disitulah diceritakan detik-detik kelahiran Rasulullah, spontanitas kita, wujud girang kita. Kita berdiri. Seorang sahabat yang merupakan penyair, Hasan bin Thabit, kalau Nabi datang, dia berdiri, dia katakan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul qiyami ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu ra'yun wa aqlun yara hadzal jamala fala yaqumu. Diriku untuk memuliakan manusia mulia, bagiku satu kewajiban, tidak berdiri. Memuliakan orang mulia itu tidak fair. Aku heran bagi orang yang ngaku berakal, punya pandangan, lihat keindahan Rasulullah seperti ini, nggak juga mau bangun. Ada nggak yang begitu? Hadirin, di Palestina di sebuah tempat diadakan maulid. Allahu Akbar. Saat asrokol, ada di antara yang hadir, dia memang lagi sakit, stroke, kagak bisa diri. Dia biasa hadir di mana ada maulid. Begitu asrokol, dia berdiri tanpa dia sadari. Ya Nabi salam. Sekelilingnya masih nggak ngeh. Begitu udah kelar asrokol, orang-orang duduk, dia heran. Loh, Anda bisa berdiri? Dia kaget. Alhamdulillah ya Allah. Lihat hati yang bersih, memuliakan Rasulullah saat dibacakan mahalul qiyam tadi. Allah kasih obat tuh, berdiri langsung. Takbir. Makanya jangan main-main sama selawat ya. Tadi saya udah kasih oleh-oleh tuh di depan. Biar diamalin ya. Biar diamalin ya. Siap nggak ngamalin tuh selawat? Siap ngamalin. Masalah cara urusan Allah. Ya Allah, bertindaklah terhadap mereka-mereka yang menyakiti Nabi engkau, menyakiti syariat engkau. Silahkan kau bertindak. Boleh cerita dikit nggak? Bukan nakutin, bukan. Boleh cerita dikit nggak? Saya pernah pulang seperti ini, pulang maulid, sampai rumah majelis taklim, ada ormas nyerbu, perut saya nyaris ketusuk tombak. Beberapa mobil patroli yang semula menghalau pada kabur. Itu gara-gara apa tuh? Ada provokasi fitnah. Mobil ditimpukin. Nah, saya mohon sama Allah Ta'ala. Singkat cerita, biang keroknya yang di situ, yang memprovokasi, akhir-akhir hayatnya sakit
Dia berobat sono kemari, dokter bingung, nih orang penyakitnya apa? Keluarganya datang ke rumah. Maafin adik saya, maafin. Loh, minta maaf kenapa? Dulu adik saya jadi biang kerok di sini, maafin. Saya bilang, maafin sama siapa? Kalau saya dimusuhin nggak ada urusan. Majelis taklim diserbu, tanggung sendiri. Minta maaf jangan sama saya. Sampai kojor wafat. Yang tadinya tato gede, badan sterek ditakutin. Tinggal tulang mekentut matinya. Yakin tuh baca selawat, serahin aja sama Allah. Kita lemah, betul nggak? Kita nggak punya kekuatan, betul nggak? Tapi kita masih punya Allah. Hadirin, sebagai penutup, mau nggak saya kasih oleh-oleh? Oleh-oleh girang banget. Ibu mau dikasih oleh-oleh? Ustadznya pulang dikasih nggak oleh-oleh? Nah, kita udah cerita tentang Nabi, penceramah-penceramah lain cerita tentang Nabi. Pengen nggak ngimpi ketemu Nabi? Serius? Benar? Yakin? Di dalam kitab Hasyiah Ibni Abi Jamroh, Syekh Sanwani kutipkan, sholat sunat mutlak 4 rakaat ba'da sholat isya. Kayak gini nih, udah kelar ba'diyah, ntar malam mau ngerjain malam apa aja silahkan, tapi ngerjainnya 2 rakaat 2 rakaat, karena sholatul laili masna. Fatihah baca, jelas baca. Surahnya di 4 rakaat sama, baca Wadduha. Apa enggak? Apa? Alam Nasroh. Apa enggak, Bu? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Apa enggak? Apa? Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua sama surahnya 4 tadi. Nanti abis salam diri lagi, rakaat berikutnya sama surahnya, rakaat berikutnya sama. Coba saya ulangin. Surahnya apa pertama? Wadduha. Yang kedua Alam Nasroh. Yang ketiga Al-Qadar, ya. Yang keempat Az-Zalzalah. Udah kelar, istighfar 70 kali. Kita tahu deh banyak dosa nggak? Banyak dosa. Istighfar 70 kali, terus sholawat 70 kali. Sambil rebaan gitu, udah pengen tidur. Udah mau tidur masih gini aja. Kata lakinya, istri saya tidur ada nur. Waktunya cahaya apa? Dari HP. Nah, nanti begitu pulas, kata kitab, insya Allah dia akan lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, saya kerjain belum kelihatan juga. Jangan kapok, kerjain lagi. Jangan kapok, kerjain lagi. Kalau memang belum dikasih juga, kita koreksi diri kita. Terlalu banyak dosa. Bu, banyak zolim kali mau orang ya. Emang banyak salah gua. Dulu kalau pulang sekolah, wakdul pun jambunya gue gaprak. Jadi kalau kita begitu pantas lah. Kalau Nabi dibilang kalau ada pohon jambu, Nabi juga nyolong, kurang ajar. Nabi disamain media. Nah kalau kita manusia biasa, nggak sunyi daripada dosa. Tanya aja masih muda dulu kecil, yang ngalapin jambu wakdul siapa? Ya Allah. Yang jual burung dara siapa? Kita jual.
balik lagi nggak ke burung dara? Orang udah lenje, yang megan, yang blorok, hitam selap. Tuh lah, nyambung tuh. Sekarang yang beli nanya, Pak, burung yang saya beli balik lagi ke sini nggak? Udah diumpetin di kandang. Ngaku nggak? Nah, kita banyak dosa. Itu kerjain tadi. Kita istighfar, kita selawat 70-70. Mudah-mudahan pada kali keberapa Allah izinkan kita bisa melihat wajah Rasulullah. Isyarat kalau udah bisa melihat wajah Rasulullah bukan untuk dibanggakan. Jangan. Ya. Allah yarham Profesor Kiai Haji Abdul bin Nuh, beliau sering kali ketemu, bermimpi bertemu Rasulullah. Ada ulama di Bogor namanya Kiai Falak, yang tua-tua apal. Zaman mertuanya Habib Muhammad Al-Haddad Al-Hawi, Habib Muhsin Al-Attas. Itu kalau komunikasi, Habib Muhsin tinggalnya tahu di Cawang, kan ada pom bensin tuh, SPBU Pertamina, di situ dulu. Beliau kalau komunikasi sama Kiai Falak Bogor, naik loteng, udah ngobrol. Assalamualaikum, akhi, kaif hal? Kedengeran di sono. Itu bebas pulsa itu, tanpa paket. Kalau kita ada HP sekarang. Nah, Kiai Falak Bogor bermimpi ketemu Rasulullah, bahkan dapat sholawat dari Rasulullah dalam mimpi. Masya Allah. Pengen selawatnya? Kayaknya kebanyakan amalan nih. Jangan nyampe di rumah begitu keluar, lakinya nanya, lu tadi duduk di depan Ustadz kasih amalan apa aja? Udah pokoknya gue paham deh. Jadi amalan sholawat peranti serangan orang-orang jahat, ya kan? Yang kedua, amalan biar bisa ketemu Rasulullah. Yang terakhir nih, sebelum saya tutup, Kiai Falak dapat lafaz sholawat dalam mimpi bertemu Rasulullah. Sholawat peranti berangkat haji. Pengen nggak? Ibu pengen pergi haji? Daftar. Dah, Ustadz kalau daftar dong. Ini kejadian nih, murid saya di daerah Hutan Kayu cerita. Dia orang Arab masyayikh, bukan habaib, bukan. Dia cerita, Ustadz, ane punya halah tuh tante, encing. Dia janda, nggak punya anak. Emang kita suka sofkoh katanya, suka humor, gurau. Cuma kadang-kadang guraunya kelewatan. Dia lagi ada di bank, formulir berangkat haji, didaftarin encingnya, didaftarin. Terus dibawa pulang, di ke rumah, cing, ada kejutan katanya, diunjukin. Si incingnya nangis, ya Allah ponakan gue baik banget, alhamdulillah gue diberangkatin haji, alhamdulillah, udah sampai sujud syukur. Padahal bercanda. Padahal, lah sekarang yang bercanda mikir, dia ngomong sama abang-abangnya, gimana ya ngomong mencing, lu sih gituan lo bercandain. Kalau lo ngomong cing tuh bercanda, kira-kira sakit hati nggak dia? Diapain? PHP. Paham bu PHP? Ada nggak orang dikasih PHP? Ya, ada nggak? Nah, lah dia rapat deh tuh sama saudara-saudaranya. Gimana ya? Gue nggak berani ngomong mencing, nggak tega. Tadi pingsan gimana? Mana dia punya jantung lagi. Waduh. Tuh gara-gara bercanda tuh. Tapi si encing husnuzonnya tinggi. Dia anggap beneran. Alhamdulillah. Ponakan gue baik, gue diberangkatin haji. Akhirnya yang bercandain mikir. Dia rapat sama abang-abangnya, sama adik-adiknya.
Udah deh, patungan deh, daftarin beneran. Bener-bener berangkat. Bener-bener. Tapi ibu jangan ngarep, siapa yang mau bercandain gue, ponakan gue. Artinya itu mau udah jalan, buah dari baik sangka sama Allah, berangkat. Ikutin ya, baca salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan nanalu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan nanalu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan nanalu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah kasih keringanan langkah berangkat haji dan umroh. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.